Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema yang menarik yang saya akan sampaikan di hari ini adalah hoax atau fakta. Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri. Saudara, tidak diragukan lagi bahwa kuburan Yesus itu kosong. Namun seorang tokoh mengatakan bahwa ternyata berita tentang kebangkitan Yesus dari kematian tidak bertahan di Yerusalem, di mana dalam waktu 1 hari maupun 1 jam pun ternyata berita kubur Yesus yang kosong itu bukanlah fakta. Saudara, ternyata hal ini menjadi sebuah kontradiksi hingga sampai sekarang ini, bahwa ternyata berita tentang kubur Yesus yang kosong itu masih menjadi sebuah hal yang dipertanyakan. Dan bahkan hingga sampai hari ini orang-orang Yahudi pun tidak mempercayainya. Saudara, mengapa hal ini terjadi? Dan apakah ini sebuah fakta atau berita kebangkitan Yesus itu benar-benar real atau nyata? Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai yang ke-15. Firman Tuhan berkata, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ternyata Bapak Ibu, peristiwa kebangkitan Yesus benar-benar sesuatu yang fenomenal di zaman itu. Dan imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama, mereka benar-benar mengkhawatirkan apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Dan memang ketika para serdadu atau prajurit yang memberitakan tentang peristiwa yang terjadi pada hari Minggu di pagi itu, ternyata mereka kemudian disuap oleh tokoh-tokoh agama ini. Bahkan mahkamah agama ini kemudian memberi sejumlah uang kepada serdadu-serdadu Romawi supaya mereka memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid pada waktu malam ketika mereka tertidur. Dan firman Tuhan mengatakan cerita ini rupanya tersiar hingga sampai sekarang ini orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Saudara, saya ingin mencoba memberikan 2 alasan seandainya Yesus itu dicuri mayatnya. Yang pertama, apakah ini benar? Padahal kubur Yesus itu dijaga oleh para prajurit Romawi yang diberi otoritas untuk menjaga kubur Yesus. Dan jumlah mereka tidak 1 atau 2 orang, ada beberapa orang. Bahkan kubur Yesus itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Rasanya ini tidaklah mungkin terjadi. Bagaimana mungkin murid-murid Yesus bisa malam-malam mencuri mayat Yesus, sedangkan batu yang besar itu beratnya sangat luar biasa dan tidak mungkin bisa digeser oleh orang-orang yang biasa saja, yang tidak memiliki kekuatan. Bahkan batu yang menutup kubur Yesus itu harus didorong oleh orang-orang yang kuat, bahkan jumlahnya itu harus
banyak orang, karena ternyata berat batu yang menutup kubur Yesus itu konon ceritanya mencapai berat 1000 kilogram. Jelas ini tidak mungkin. Yang kedua, kalau Yesus tidak bangkit, lalu mengapa murid-murid Yesus kemudian mereka dengan secara berani memberitakan akan kebangkitan Yesus, bahkan mereka kemudian berani menjadi martir dan menyerahkan nyawa mereka demi Yesus Kristus? Mereka menjadi martir, mereka mati membela Injil, dan mereka semua mati oleh karena kebenaran Injil. Saudara, ini jelas tidaklah mungkin jika mayat Yesus itu dicuri oleh murid atau orang lain. Jadi saya percaya saudara bahwa ini semua adalah berita hoax, bahwa Yesus itu tidak bangkit, Yesus mayatnya dicuri. Itu adalah berita hoax. Dan apa yang diberitakan hingga sampai hari ini menjadi sebuah kontradiksi, itu semua ternyata akibat dari dusta mahkamah agama, di mana para prajurit Romawi disuap, disogok dengan sejumlah uang supaya mereka memberitakan kabar yang palsu. Saudara, demi kebenaran maka mereka memanipulasinya. Dan mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan yang keempat. Firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi ternyata Kristus itu benar-benar bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah bangkit dari kematian. Dan ini semua dikatakan sesuai dengan kitab suci. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, orang yang beriman, kita percaya bahwa kita punya Yesus yang tidak mati. Kita punya Yesus yang hidup. Dia adalah Allah yang bangkit dari kematian. Dia telah mengalahkan maut. Dan itulah kemenangan Kristus bagi kita. Dan oleh sebab itu saya tegaskan di hari ini bahwa berita jika Yesus itu tidak bangkit, mayat Yesus dicuri, itu adalah sebuah kebohongan. Dan itu adalah hoax. Dan yang fakta adalah Yesus itu benar-benar bangkit. Dia hidup dan Dia telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Biarlah renungan ini semakin menguatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang hidup dan Dia benar-benar bangkit dari kematian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.